Perseteruan Ruben Onsu versus Sarwenda makin panas membara. Perang alibi dan bukti untuk membuktikan siapa yang paling pantas untuk mengasuh buah hati baru akan dimulai dalam sidang perdana gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 Juli mendatang. Namun tensinya makin meninggi lantaran Jordi Onsu, adik kandungnya, ikutan cawe-cawe dan mengancam akan membuka rahasia besar yang bisa menghancurkan citra, nama baik, dan reputasi Ruben. Tak tinggal diam, Ruben siap menyerang balik Jordi dan melaporkan ke polisi. Terus bikin sekutu. Polisi kangen Pak? Iya nggak? Biar makin gak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Hah? Apaan sih lu? Lu kenapa? Siapin jantungnya, Cing. Ya elah, apaan sih? Apaan sih lu jadi adik kayak begitu? Lu kenapa lu? Lu jadi adik lu kayak begitu, lu aneh banget lu, Jordai. Jordai, lu serius Jordai? Jangan kayak gitulah. Nih Mamski mau kasih kau Mamski nggak mau memvonis. Menurut aku kau masih bisa diselamatkan kok. Menurut aku kau masih bisa diselamatkan ini, Jordai. Ya karena kau masih ada darahnya si kakak kau itu, ya. Kau kayaknya harus diselamatkan deh kau ini. Sebenarnya bukan yang jahat banget ya nih. Nggak tahu feeling gue ya. Tunggu ya. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Menyala. Semakin kalian komentar, semakin saya berisik. Ya Allah ya Rob. Siapin jantungnya. Jeng 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 jeng. Lu kenapa sih? Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Menjaga rahasia besar apaan lagi? Semakin kalian komentar, semakin saya berisik. Siapin jantungnya. Jeng 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 jeng. Ajaib. Adik yang sombong. Iya. Ya Allah. Ini buat muka, buat bibi. Onyo sibuk, mungkin nanti coba aku tanya ya ke anaknya ya. Soalnya Onyo kan udah gede. Onyo sudah bisa menjawab komentar sendiri, sudah bisa mengcounter omongannya bunda, sudah bisa mengcounter omongan angkel-angkelnya. Jadi kita, terus fansnya Onyo, fansnya bunda juga harus hati-hati bicaranya. Ngomong apa sih? Ini gue mau kasih masukan buat lu ya. Lu kalau masih memihak yang bukan keluarga, yang bukan darah daging lu bakalan sangat menyesal. Dan nanti di ujung, di akhir banget dari cerita ini nih, pada saat ini udah selesai, lu akan sangat malu sekali. Pada saat ini nanti selesai, lo akan sangat malu sekali. Mamsi kasih tahu. Coba kembali dulu. Di dulu. Coba kita lihat, aku mau lihat kamu ya, Jordai ya. Zaman Jordai dulu ya. Kamu jangan sakit hati atau kamu ngerasa Mamski ini jahat ya. Justru Mamski sayang sama kamu. Karena Mamski mandang abangmu. Aku mandang abangmu. Aku salut sama abangmu. Makanya kayaknya kalau ngeliat kamu tuh kayak mesti diselamatin gitu loh, nggak tahu kenapa. Apakah aku salah? Apakah gue salah? Gue nggak tahu. Tapi gue ngeliat lo kasihan gitu loh. Dulu nih ya, makanya aku tuh ngeliat dia tuh dibawa-bawa sama si abangnya tuh kemana-mana gitu loh. Ini kita lihat dulu ya. Kamu zaman dulu ya. Ya Allah. Kamu jangan, aduh, aku kayak ngerasa kamu harus diselamatin, nggak tahu kenapa. Kipas angin Jisoo balik lagi buat buy one get one.
Aduh Tuhan, Tuhanku ya Allah, ya Rob. Kita mau lihat kamu ya. Yang lama. Ya Allah, sayang banget sumpah. Ini sayang banget sih say. Ini masih ada ayam gepreknya ya. Gara-gara ini ayam geprek, namanya ternyata udah punya orang, makanya itu. Ini adiknya nih. Mam sih mau kasih kamu. Oh jangan dulu ya. Kamu harus hati-hati. Apapun yang abangmu kamu pikir, yang kamu pikir nih sekarang, beginu, sepertinya ada yang sudah merasuki otakmu itu ya. Gak tahu apa, serius, gak tahu apa. Tapi kayaknya kamu emosi aja sama abangmu. Mams kasih tahu ya. Yang namanya saudara sekandung sampai masuk kuburan liang lahat, sampai nggak ada, tetap saudara. Tak tergantikan oleh siapapun. Apalagi jelas-jelas tadi Mamski udah lihat dari tahun 2011 kamu masih culun sekali. Itu kalau bukan abangmu yang nenteng sana, nenteng sini, ngajarin, menyediakan sesuatu yang kamu tuh bisa punya, yang kamu tuh bisa ikut ngerasain semua. Kan kamu sendiri yang ngomong toh. Ya, kamu sendiri bilang selalu pergi nganterin ipar ke luar negeri, kamu yang nemenin. Iya kan? Kan kamu sendiri yang ngomong. Karena kenapa kok kamu yang nemenin kan gitu. Ada nih, aku ada VT-nya nih. Kamu ngomong sendiri. Ya kan karena abangnya kan live terus. Iya kan? Gitu loh. Mungkin karena pindah. Aduh say. Dalam keluarganya bapak gue kan orang Manado.
itu yang jadi muslim ada 2 orang. Papaku sama adik cewek. Yang laki-laki masih Katolik. Ada 2 Papa, Tante Sally masuk Islam. Oh, Tante Lia Waroka juga masuk Islam. 3 masuk Islam. Yang lainnya om-omnya gue, Om Benny, Om Steve, Tante Sandy Katolik. Gak ada urusannya, agama itu kan masing-masing. Urusannya apa sama kita? Apa urusannya? Siapapun berhak menemukan kedamaian di kepercayaannya masing-masing. Kalau aku ditanya, aku mending mana gitu, milih mana? Orang ini kacau balau, ketakutan, gak pernah sembahyang, gak pernah bisa deket sama Tuhan, maksiat terus gitu. Atau dia menemukan ajaran yang menurut dia damai dan dia habiskan waktunya untuk banyak beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan buat manusia lain. Gua gak masalah lu mau agama apa aja, itu gua. Bener-bener. Karena menurut Mamski namanya ageman tuh pegangan, agama, itu sangat pribadi. Sangat-sangat pribadi, pilihan dia. Kecuali dia maksa juga, adiknya dipaksa, disatronin. Gak mungkin, itu gak ada. Kecuali lu diancem atau diapain, gak ada. Gitu loh. Jadi kalau yang namanya bilang karena pindah agama atau apa, itu kan proses spiritual seseorang. Kalau kita betul-betul sayang, adik sayang sama kakak, kakak sayang sama adik, kita bisa memahami, oh mungkin dia menemukan kedamaiannya di situ. Dan terbukti memang badannya berangsur-angsur sembuh. Mukanya yang tadinya pucat udah gak bertenaga menjadi lebih fresh. Dan dia juga bisa punya lingkungan baru. Menurut Mamski, yang Mamski lihat dari RO ya, lebih bermanfaat. Lingkungannya juga yang bisa membuat dia itu hidup lagi gitu loh. Gak cuman kerja. Stres, ketakutan, dikejar-kejar demit. Dikejar demit sana, dikejar demit sini. Keluar darah dari paha lah, keluar dari sini darah. Aduh ya Allah. Gak ada ketenangan dalam hidup sayang kayak begitu. Nah, harusnya orang yang benar-benar sayang, ya tapi gak tahu ya di belakang itu apa ya. Nah ini kita gak tahu ini sebenarnya ada apa di belakang gitu loh. Karena ya JO aneh sekali. Maaf ya, gak lazim loh deket-deket sama ipar. Maaf. Adik saya 3 perempuan semua. Notabene ipar saya laki kan. Itu saya jaga jarak sama ipar-ipar saya dalam arti body contact. Salam gini boleh cium tangan gue. Sok atuh. Tapi sampai suap-suapan sak piring, oh tak antem. Oh gak berani suap-suapan sama aku. Gak ada itu berani suap-suapan sama aku. Kamu ada ipar jauh-jauh kamu. Jangan kurang ajar. Ada iparku laki semua. Aku kakak cewek. Mana ada. Salam tangan salim. Tapi sampai suap-suapan megang aku ya awas kok yo. Gak pernah gak suka aku dipegang-pegang itu.
Aku emang orangnya agak ini sama laki tuh, agak apa ya? Gue agak galak guys. Gue kalau sama laki petakilan, pecicilan, megang-megang nggak suka gue. Nggak suka. Nggak lenjek gitu, nggak suka gue. Benci gue. Ya. Harus ada batasan. Dan harus dibuat itu batasan itu. Harus ada batasan itu, say. Gimana kau? Masa nggak tahu sih laki sama perempuan tuh harus ada batasannya? Ini yang apa disuap makan? Gue bilang, lu makan sepiring, suap-suapan, ngapain lu begitu? Dalam rangka apa begitu? Kau tahu nggak? Kalau kita menormalisasi body language, welcome sama lawan jenis, hati-hati loh. Namanya lawan jenis, waduh Tuhan, nggak bisa itu, nggak bisa dan nggak boleh dipancing atau dinormalisasi. Ya, tak kasih tahu. Lepas di bulu mata gue. Nanti mesti di ini. Kamu yang ipar-ipar sama istrinya abangmu, sama istrinya adikmu, ya yang laki itu, mesti tahu sopan. Kita sedekat-dekatnya ada batas. Ini pakai ini loh sayang, pakai masker. Dalam agama apapun tindakan seperti itu tidak dibenarkan jika terlalu over. Iya, karena aduh sayang, namanya sentuhan lawan jenis ya. Apalagi itu bukan ibu sama anak ya say, ya. Bukan ibu sama anak, sama-sama orang dewasa, itu bahaya sekali. Setan itu aduh nginceng, nginceng, udah ngeliatin terus. Mau sayang? Mau ya? Oke bentar ya, masih masukin dulu. Jadi kita tuh yang perempuan tuh mesti punya batasan guys. Katanya sih gitu. Yang perempuan ini mesti pegang kendali untuk bisa memberikan batasan-batasan, karena orang laki itu ya gitulah, apa ya, mature-nya kalau gak ada batasan ya dia akan bablas gitu loh kalau laki itu.